Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kuliah biosistematika ya. Nah, menyambung topik bahasan minggu lalu tentang biosistematika pada mikroorganisme ya. Maka sekarang kita menuju bahasan pada biosistematika tumbuhan. Untuk biosistematika pada jamur, karena tidak terlalu banyak berbeda saya kira ya dengan tumbuhan, maka saya mengharapkan materi keragaman dan taksonomi jamur itu sudah kalian pelajari pada diversitas flora. Jadi untuk materi diversitas fungi ya, agar tidak redundant ya. Jadi untuk kali ini kita membahas tentang biosistematika tumbuhan. Ya. Baiklah, untuk kuliah biosistematika tumbuhan ini ada 5 poin yang akan kita bahas ya. Jadi ada komponen evolusinya yaitu tentang filogeni tumbuhan. Kemudian ada 4 komponen dari taksonomi ya. Jadi ada klasifikasi, deskripsi, identifikasi dan nomenklatur ya. Nah, untuk filogeni dari tumbuhan ya, sebetulnya sepintas lalu sudah pernah saya singgung ya pada saat pelajaran, pada saat kuliah diversitas flora ya. Nah, untuk kali ini kita lebih membahas tentang karakter pembeda ya. Karakter pembeda yaitu yang dimaksud dengan karakter sinapomorfi ya. Karakter sinapomorfi adalah karakter-karakter yang dimiliki oleh suatu kelompok makhluk hidup secara bersama-sama. Ya, itu karakter sinapomorfi. Karakter sinapomorfi dari kelompok eukariotik ya. Eukariotik itu yang membedakan dengan organisme yang memiliki sel prokariotik ya. Berulang kali saya pesankan pada kalian agar mencermati benar tentang karakter-karakter sinapomorfi ya, yang membedakan antara sel eukariotik dan sel prokariotik ya. Itu antara lain ya. Jadi seperti struktur DNA ya, terus kemudian membran nukleus ya, kemudian perkembangbiakan, kemudian memiliki atau tidaknya organela bermembran ya dalam sel itu, kemudian sistem pergerakan sel ya, terus kemudian juga peristiwa endosimbiosis, keberadaan mitokondria dan kloroplas ya. Nah, pada garis ini ya, ini ada evolusi perkembangbiakan ya, ada fenomena endosimbiosis ini ya, ada garis potong-potong ini ya, itu ada kloroplas origin ya. Jadi asal mula dari keberadaan kloroplas ya. Jadi kepemilikan atau sinergisme simbiosis suatu sel ya, yang ada kloroplasmanya, itu mempengaruhi survival organisme selama perkembangan evolusi bumi gitu ya. Jadi organisme yang memiliki kloroplas itu ternyata survive ya, fitness ya, sesuai dengan perkembangan evolusi bumi ya. Nah, kelompok yang memiliki ya kloroplas ini ya, itu dikelompokkan sebagai tumbuhan secara umum gitu ya. Ya, ini dalam digambarkan dalam suatu filogeni dari organisme ya. Jadi ada suatu fenomena ya, endosimbiosis, di mana itu menjadi cikal bakal ancestor dari kelompok
tumbuhan ya, atau kelompok organisme yang memiliki kloroplas. Nah, potongan ya. Jadi kalau tadi ya, jadi kalau yang ini kemudian kita potong ya, yang ini bagian ini kita potong ya, itu menjadi pohon filogeni tersendiri yang bisa kita elaborasikan ya. Jadi ini filogeni dari tumbuhan ya. Nah, adanya green plant kloroplas ini ya, itu memiliki karakter ya, karakter dari kloroplas itu. Jadi ada memiliki tilakoid ya, ada grana ya. Terus sel wallnya itu mengandung selulosa ya. Sedemikian dia berkembang ya, yang cocok untuk kelompok organisme yang fotoautotrof ya. Untuk selanjutnya ya, kelompok tumbuhan yang tergolong kingdom plantae ini terpisahkan cabang lain dengan karakter sinapomorfi dari kutikulanya ya. Jadi ada suatu kelompok dari yang memiliki kloroplas ya, itu ada cabang terlepas lagi yang ditandai di situ dengan adanya karakter sinapomorfi kutikula ya. Dia memiliki kutikula, dia memiliki gametania atau gametangium kalau singular ya, kalau tunggal. Terus dia juga memiliki embrio. Ini yang penting ini. Jadi tanaman tumbuhan itu karakternya memiliki embrio atau menghasilkan embrio ya, ditandai dengan perkembangbiakan secara oogami ya. Jadi pada perkembangan oogami itu sel gametnya berbeda ukurannya, dan untuk yang betina itu sudah disebut ya, disebut sebagai sel telur ya. Nah, ini khas pada tumbuhan ya. Nah, keragaman kingdom plantae ini sangat tinggi ya. Keragaman kingdom plantae ini sangat tinggi. Jadi mohon diingat, saya sudah pernah sampaikan ya, keuntungan dari suatu organisme yang memiliki keragaman genetis yang sangat tinggi ya, itu mempengaruhi survivor ya, memiliki survivorship ya, untuk bertahan hidup selama evolusi berlangsung. Nah, keragaman pada tumbuhan ini juga sedemikian tinggi, nanti akan saya tunjukkan pada pohon filogeni berikutnya ya. Dan dia memiliki keeratan ya untuk menservis manusia ya, karena manusia sebagai puncak evolusi ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi di pohon filogeni ini ya, pohon filogeni ini kemudian dibuat seperti donat ya, dibuat seperti donat ya, yang mendekati tengah, yang paling center itu adalah yang paling primitif ya. Jadi yang di sini adalah lumut ya, yang merah ini bryophyte ya. Bryophyte ini lumut ya. Lumut tidak terlalu, keragamannya tidak terlalu besar. Kalau dari satu lingkaran donat ini mungkin hanya berapa ya? Mungkin hanya 1/8 ya, mungkin hanya 1/8-nya ya, itu keragaman lumut ya. Terus kemudian dari keragaman paku ya, keragaman paku
ya, Pteridophyta ya. Pteridophyta ini juga tidak banyak ya. Kemudian dia dari yang primitif kemudian berkembang agak modern ke Pteridophyta, berkembang kemudian ini seed plants ya, tumbuhan berbiji ya. Tumbuhan berbiji ini sangat banyak keragamannya ya. Jadi yang paling kita kenal adalah tumbuhan berbiji ya, karena kita paling bisa mengenalnya ya, dan kita paling banyak mendapatkan manfaat dari tumbuhan-tumbuhan ini, maka dia menjadi survive ya, fetus ya, pada masa evolusi ya, pada era evolusi saat ini gitu ya. Nah, keragaman tumbuhan berbiji ini ya, itu yang banyak ya, itu adalah Angiosperm ya. Ini gimnos hanya sedikit gimnos ya. Gimnos hanya di sini ya, memang gimnos tidak terlalu banyak Dek. Jadi untuk minggu ini kalian kan presentasi ya tentang keragaman gimnos ya. Nanti tidak terlalu banyak sampel tumbuhan yang di Gymnospermae ini ya. Dan disinyalir ya, fosil-fosil itu sebetulnya banyak, tapi saat ini sudah banyak yang punah gitu ya untuk gimnos. Nah, yang Angiosperm itu sangat banyak saat ini, dan karena itu era sekarang disebut era tumbuhan birji ya. Era tumbuhan berbiji untuk yang saat sekarang, karena keragamannya yang tinggi dan mampu bertahan hidup ya. Terus karena disinyalir bahwa dia bisa menservis ya, atau berkolaborasi ya, bekerja sama sinergi dengan kehidupan manusia. Nah, sementara itu manusia adalah puncak evolusi, makhluk di puncak evolusi. Maka siapa-siapa makhluk yang mampu dekat dengan manusia ya, dekat dengan puncak makhluk yang ada di puncak evolusinya, maka dia disinyalir fetus gitu, terlestarikan ya. Nah, kemudian ini dari potongan yang Angiosperm yang banyak tadi ya, kemudian bisa dipotong ya, bisa dipotong karena banyak, maka bisa kita elaborasi ya menjadi dikotil dan monokotil ya. Ini ada yang monokot tidak terlalu banyak ya, tapi yang eudikot sangat banyak ya, eudikot ya, ada yang non eudikot ya. Nah, ini ada, kalau diperhatikan ada beberapa sinapomorfi ya. Perhatikan bahwa karakter-karakter sinapomorfi itu juga bernilai apomorfi, karena sinapomorfi dan apomorfi itu sangat penting bagi klasifikasi, bagi penggolongan tumbuhan ya. Nah, adik-adik bisa memberikan, nanti akan bisa meringkas dari materi ini ya, dari materi ini bagaimana suatu tumbuhan diklasifikasikan ya, bagaimana suatu tumbuhan diklasifikasikan, apa karakter sebagai dasar pengklasifikasian itu ada di slide ini, nanti kalian bisa mencatat summary-nya ya. Nah, itu untuk klasifikasi pada tumbuhan. Nah, untuk pelajaran lebih lanjut, lebih mempelajari bagaimana karakter dari masing-masing kelompok tumbuhan ini, nanti kalian saya harapkan bersungguh-sungguh mempelajarinya pada mata kuliah Diversitas Flora ya, begitu. Nah, sekarang untuk komponen berikutnya ya, tadi komponen klasifikasi. Pada komponen klasifikasi saya harapkan kalian bisa memetik summary ya, summary apa klasifikasi dari
tumbuhan ya. Bagaimana tumbuhan diklasifikasikan. Kemudian untuk komponen yang kedua, komponen taksonomi yang kedua yaitu plant description ya. Jadi deskripsi dari tumbuhan. Nah, untuk mendeskripsikan suatu tumbuhan itu harus ditulis secara sistematis ya. Dan harus sesuai dengan kaidah botani ya, tidak boleh sembarangan ya, harus sesuai dengan kaidah botani. Jadi yang pertama ditulis nama spesiesnya dulu ya. Nah, karena kalian adalah kita semua adalah orang biologi ya, maka harus ada penulisan authorship atau yang menemukan. Nah, nanti kita pelajari pada pelajaran nomenklatur bagaimana penulisan authorship itu ya. Terus kemudian setelah nama spesies ada vernacular name. Jadi ada nama lokal ya, ditulis di situ. Kemudian habit ini bukan habitat loh ya, ini habitus ya. Habitusnya pohon, apa perdu, apa liana gitu ya. Terus kemudian ada ukuran, jadi tingginya berapa gitu ya. Terus setelah keseluruhan perawakan ini dideskripsikan ya, kemudian menuju ke organ. Nah, organ ini juga harus berurutan ya, dari akar, batang, daun itu ya, terus bunga, terus buah ya. Terus kemudian di dalamnya buah ada bijinya ya, itu harus berurutan, tidak boleh tertukar-tukar ya. Jadi ini nanti ada pelajaran deskripsi ya. Sebetulnya nanti akan diaplikasikan pada praktikum Diversitas Flora ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk adik-adik belajar bagaimana menjadi botanis yang unggul ya, yang baik ya, sehingga bisa sesuai bekerja sesuai dengan kaidah botani yang telah disepakati ya. Nah, ini contoh, ada di example ya, contoh dari deskripsi tumbuhan yang baku ya. Begini nih menulisnya ya, ada nama spesies ya, kemudian ada nama lokal ya. Terus ini ada familinya ya, ada nama familinya, kemudian perawakan dari tumbuhannya ya, kemudian akar ya, akar, batang ya, dari batang dijabarkan ya, kemudian daun ya, daun. Jadi kalau berbeda organ itu sebelumnya ada titiknya ya, ini ada titik. Tapi kalau dalam satu organ itu koma ya. Ini jadi version ini koma, branch ini, terus nanti bag ini koma, ini gitu ya. Nah, ini ada ini leaves ya. Kemudian ada bunga ya, ada bunga, terus ada mestinya nanti ada, nah ini ovari, ovul, nah ini ada fruit ya, terus ada seed, ada rumus bunga ya. Nah, ini kalian mempelajari semua bagian diversitas flora, struktur dan perkembangan tumbuhan ya, itu semuanya saling berkaitan, sinergi ya. Jadi tiga mata kuliah ini, biosistematika, diversitas flora, dan struktur dan perkembangan tumbuhan itu saling terkait satu sama lain ya. Jadi sukses di satu, sukses di lainnya, nah gitu. Dan tidak boleh gagal di satunya karena tidak sempurna ya, menjadi tidak sempurna. Jadi harus bersungguh-sungguh di tiga-tiganya. Itu kalau kita mempelajari tentang expert di botani gitu. Nah, itu tadi tentang deskripsi ya, tentang deskripsi. Terus komponen berikutnya
identifikasi ya, tentang identifikasi tumbuhan ya. Identifikasi itu adalah suatu peristiwa ya, ada suatu peristiwa atau suatu kegiatan ya yang untuk mengenal. Jadi recognizing ya, mengenal itu mengidentifikasi ya. Jadi kalau adik-adik lihat ada di card ya, ID card gitu ya, mesti itu ada nama itu ya. Ada nama, kemudian ada ciri-ciri ya. Jadi sifat lainnya, tapi mesti ada nama. Karena itu pada proses identifikasi ya, pada proses identifikasi itu selalu diakhiri dengan penamaan ya. Jadi proses identifikasi belum selesai kalau belum ditemukan nama gitu. Jadi proses identifikasi selesai kalau ada nama. Nah, bisa memberikan nama itu kalau seseorang ya bisa memberi nama itu kalau sudah tahu betul spesifik ya, sifat khususnya ya. Kalau sudah tahu sifat spesifiknya atau sifat khususnya, maka artinya dia sudah mengenal dengan baik ya. Kalau dia bisa mengenal dengan baik, maka dia tahu cirinya gitu, tahu cirinya, kemudian dia bisa memberi nama ya, bisa tahu namanya gitu ya. Nah, demikian juga kalau tahu namanya ya, kalau tahu namanya itu pasti akan ditelusuri mengapa namanya itu gitu ya. Nah, karena nama itu sesuai dengan sifatnya ya. Jadi penamaan yang baik itu sesuai dengan sifatnya ya, karena mendukung recognizing ini ya, pengenalan ya. Nah, untuk pengenalan itu seseorang itu mampu mengenali bila dia mampu membedakan ya. Jadi dia unik ya, sesuatu yang unik itu terbedakan dengan lainnya. Jadi sebetulnya ability to take comparison among samples ya. Jadi kemampuan untuk membandingkan ya dengan yang lainnya sehingga muncul uniqueness-nya ya. Begitu sudah uniqueness, maka dia well recognizing ya, atau well recognized ya untuk suatu particular taxon itu ya. Nah, cara untuk recognizing ya, untuk memberikan pedoman agar bisa mengidentifikasi itu biasanya berdasarkan pada karakter yang dideskripsikan ya. Jadi dari karakter pelajaran sebelumnya ya, tadi kan sudah dideskripsikan ya. Jadi yang ini kan sudah dideskripsikan. Dari sini kita tahu ya. Jadi Teckomaria capensis ini itu memiliki uniqueness apa dibandingkan dengan Teckomaria lainnya, misalkan gitu ya. Nah, setelah kita tahu ya, maka kita biasanya dibantu ya, kalau adik-adik biasanya kalau praktikum kan membuat kunci tabel ya, itu membantu summarizing. Jadi untuk membantu membuat summary ya, mengambil intisari dari deskripsi tadi ya, terus dibuat summary dalam suatu kunci tabel. Dari kunci tabel ini akan membantu kunci dikotom atau dikotomuski. Jadi dikotomuski itu adalah kunci yang pada hakikatnya adalah yang paling ideal ya, karena most efektif dan paling logik. Karena dikotom itu seperti logika kita adalah biner ya, jadi dua gitu ya, ya tidak ada, tidak ada gitu ya. Jadi
menggunakan dikotomuski ya. Jadi pada kunci identifikasi ya pada taksonomi itu yang paling populer atau paling bisa diterima itu adalah kunci yang berbentuk dikotom ya. Nah, adik-adik pada saat praktikum juga sudah berlatih ya untuk membuat kunci dikotom. Ini adalah contoh dari kunci dikotom ya. Ya, ini adik-adik bisa melihatnya ya di bukunya Redford dan juga di bukunya Redford dan bukunya Simpson. Ya. Nah, untuk komponen terakhir yaitu nomenklatur atau tata nama ya. Nah, nomenklatur pada botani ya, pada tumbuhan ya. Di sini karena kita masih alga, fungi itu juga masih termasuk dalam golongan tumbuhan ya, botani. Maka ada satu buku pedoman ya yang sangat fundamental ya, sangat fundamental bagi penamaan suatu tumbuhan ya, yang disebut ICBN ya, International Code of Botanical Nomenclature. Nah, biasanya setiap 4 tahun ada Kongres Botani Internasional ya, kita membahas tentang apabila ada revisi dan sebagainya dalam buku pedoman ini ya. Jadi ingat bahwa memang di dunia botani itu kami termasuk yang sangat aktif gitu ya. Banyak ahli-ahli botani ya, banyak botanis yang mereka sangat kritis ya, mereka sangat kritis, mereka sangat disiplin dan dedicated gitu ya, punya dedicated yang tinggi untuk mempelajari tumbuhan ya atau botani ya. Nah, untuk prinsip ya, untuk prinsip penamaan ini ya, itu adalah yang harus diketahui ya, terus harus hafal ya, ada ranks ya, taxonomical ranks ya. Ini adik-adik pasti sudah hafal semua, tidak boleh tidak hafal, jadi harus hafal plus endingnya ya. Jadi kalau film atau division itu pakai vita ya, terus kelas pakai opsida. Ini ada contoh-contohnya. Endingnya ini juga harus dicermati, diingat-ingat ya Dek ya. Jadi itu ada di ranks mana, itu kelihatan di akhirnya ya. Di kata misalnya ini ada ini Asterales gitu. Oh, les ini pasti ordo ini gitu ya. Terus kemudian kita bisa menanyakan Asterales itu ada berapa famili seperti gitu ya. Jadi ending dari suatu rank taksonomi ini tidak boleh lupa ya. Harus diingat karena ini adalah pedoman ya, kaidah botani ya, seluruh dunia menerima ini ya, dan kita taat pada aturan itu ya. Nah, untuk yang menarik adalah yang seperti genus gitu ya. Ini banyak, ada yang akhirannya us, ada yang a, ada yang i gitu ya. Ya, jadi biasanya kalau akhiran genusnya us, maka akhiran spesiesnya juga us. Ini yang bagus ya. Ini yang ideal seperti itu. Meskipun ada banyak contoh yang tidak demikian gitu ya. Tetapi karena yang memberi nama ini Dek, yang memberi nama itu memiliki otoritas yang tinggi untuk memberikan nama. Ya, jadi kalau sudah diberi nama, asalkan sistem publikasinya atau cara dia mempublikasinya itu benar, maka kita tidak bisa mengubah, ya, tidak bisa mengubah, ya, meskipun kadang-kadang mungkin tidak ideal, ya, ya. Jadi
banyak contoh-contoh ya, yang apa ya, misalkan nama spesies ya, nama spesies misalkan Ficus benyamina ya, Ficus beringin itu loh Dek ya, kan namanya Ficus benyamina ya. Nah kan sebetulnya kalau Ficus us, mengapa tidak Benyaminus ya, seperti itu. Tapi karena penemunya ya itu menamai, jadi Linnaeus menamainya itu Ficus Benyamina, ya sudah, karena dia publikasi sudah benar waktu itu sudah valid gitu ya, maka tidak perlu diubah ya. Tapi kalau kita tahu kalau seorang botanis itu memahami tentang nomenklatur, itu biasanya dia cocok, jadi Helianthus annus, terus Cyperus brevifolius misalkan seperti itu ya, dan seterusnya. Dan untuk silahkan kalian membuat contoh-contoh lain ya, terus kemudian memorize it ya. Jadi diingat-ingat, dengan banyak membuat contoh maka Anda semakin mengenal tumbuhan itu ya, semakin mengenal tumbuhan itu dan akan mempelajari banyak hal tentang kebijaksanaan. Jadi tumbuhan itu memiliki kearifan ya. Jadi dia memiliki sikap-sikap yang arif yang bisa kita pelajari dari alam untuk kehidupan kita ya. Jadi kalian berlatih membuat nama ya, nama-nama lain selain bunga matahari ini ya. Ini kan bunga matahari. Nah, jadi kalian membuat contoh-contoh ya, menyusun dari hierarki taksonomi berikut endingnya ya. Itu akan sangat bagus bagi kalian ya. Nah, prinsip untuk nomenklatur itu adalah binomial. Jadi nama itu hanya dua ya. Nama terdiri dari dua kata ya. Dua kata, di mana-mana kalau dua kata itu memang benefit, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek ya. Jadi kalau misalnya di paspor saja gitu kan dua kata ya. Jadi jadi tidak perlu disingkat gitu ya. Tapi kalau tiga nama bisa jadi yang tengah disingkat gitu ya. Tapi kalau dua nama itu pas gitu, dua nama ya. Nah, ini saya memberi contoh ya, Solanum nigrum ya. Solanum nigrum itu adalah lenca, jadi terong ya, terong hitam ya. Terong hitam kita bisa, dan itu asli Indonesia ya, asli Indonesia. Dan ini sesuai namanya, benar ya, Solanum nigrum ya. Linnaeus sudah benar memberikan namanya ini ya. Nah, ini Solanum itu generic name ya, adalah bersifat noun, bersifat benda ya, atau kita sebut sebagai nama genus ya. Nama genus kan generik itu kan bahasa Inggris, kalau bahasa Latinnya kan genus gitu ya. Jadi nama generiknya. Terus yang ini adalah spesifik epitet, jadi kata-kata spesifiknya yang bersifat adjektif ya, yang bersifat adjektif ya. Bersifat adjektif, jadi terong yang hitam ya gitu, Solanum yang hitam ya. Jadi ada namanya Piper alba, jadi lada putih misalnya gitu, atau Piper nigrum, lada hitam gitu ya. Nah, ini adjektif. Nah, ini ada Pyrrhus malus, ada contoh lain ya Dek ya, ini Pyrrhus malus, jadi buah pir itu loh, tanaman pir ya, yang mil ya, yang sifatnya mil ya. Terus ini ada Panicum acei ya, Panicum acei ya. Acei ini nama orang, jadi harus dilatinkan, jadi terus ditambahi dengan ash, namanya ash gitu, terus dilatinkan ditambah e, jadi Panicum acei itu
Nah, hal sebagai hal yang tidak boleh lupa, tapi saya yakin kalian sudah sangat bagus dalam hal ini, sudah paham betul, yaitu bahwasanya nama suatu organisme ya, nama ilmiahnya itu harus berbahasa Latin ya. Terus ditulis dalam huruf miring atau di underline. Nah, ini tidak perlu saya baca, kalian sudah paham ya. Terus ini, nah ini yang sering tidak ditulis ini. Nah, kalau kita semua adalah dari biologi, kita semua adalah botanis, maka mestinya kalau memberi nama itu kita menghargai ya, kita menghargai penemunya ya. Jadi kita tulis authornya ya, itu. Nah, ini nanti kalian jawab pertanyaan ini ya. Ini mengapa nama lokal tidak bisa menggantikan nama saintifik gitu ya. Terus mengapa scientific name harus dalam bahasa Latin gitu ya. Ini kalian jawab ya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau Bu Rodi menanyakan, bisa suatu saat harus dikumpulkan gitu ya jawabannya. Terus ini ya, yang ini tentang tadi ya, authorship ya. Jadi tadi kalau menulis deskripsi, tadi ingatkan ya, kalau menulis deskripsi kan harus ada authorship-nya ya. Nah, seringkali kalau orang-orang lain ya, bukan orang biologi, bukan mahasiswa biologi, itu biasanya mereka jarang menuliskan author ini dan kadang tidak paham gitu. Nah, tapi kalau kita tahu karena mereka yang menemukan ini adalah kolega-kolega kita dan sudah semestinya untuk menuliskannya gitu ya. Jadi menuliskan seperti ini. Terus kalau ada pertanyaan, Bu, kadang-kadang Linnaeus itu ada yang nulis L, kadang-kadang ditulis Lin, kadang ditulis Linnaeus gitu. Itu mengapa Bu bisa begitu? Nah, ini berdasarkan Linnaeus sendiri. Jadi pada saat dia mempublikasikan Rosa Gallica, dia mendeskripsikan Rosa Gallica itu dengan menuliskan Rosa Gallica L titik. Maka kita semua meniru dia gitu. Nah, sebagaimana Rox ya sama Keller ini seperti itu ya. Nah, untuk di Dimo Panax ini ya, kalau ada at ini itu artinya dan ya, sama dan harus ditulis semua seperti ini ya. Berbeda dengan kalau X ya. Kalau X ini artinya nut ini belum, berarti lupa ini kepanjangannya nut ya. Tapi ini belum valid mempublikasikannya. Yang valid mempublikasikan itu SIM. Jadi SIM yang ditulis. Nut X-nya bisa dihilangkan ya. Nut X-nya bisa dihilangkan ya. Karena itu sangat penting kita mempelajari how to write, how to publish ya. Jadi karena itu scholars ya atau kaum intelektual itu yang dilihat adalah tulisan, bukan apa yang disuarakan, tetapi apa yang ditulis ya. Karena yang kaum intelektual itu menulis gitu ya. Karena itu kalian kalau lulus sarjana itu yang dinilai sebagai tugas akhirnya itu skripsi ya, jadi tulisan. Ya, sebagaimana di sini juga demikian ya. Jadi ya kalau XX bisa dihilangkan karena mungkin ini kalau Bu Rodi paham ini wal ini Wallace ya, Wallace ini. Willis ini dia tidak mempublikasikan gitu. Jadi bisa dihilangkan ya. Terus ini nah, ini kalau ini adalah reader ini mendeskripsikan. Nah, ini seperti kalau pada buku serial ya. Ini mungkin bukunya Sargen ya. Ini ya yang menulis di bukunya Sargen ini adalah reader gitu. Maka kita tulis reader saja. Jadi kalau in maka yang ditulis adalah depannya. Boleh gitu. Ya.
Terus ini kadang-kadang kita lihat dalam suatu deskripsi itu ada dalam kurung, ya, ada dalam kurung. Nah, dalam kurung ini artinya dulu pernah mempublikasikan, Linnaeus ini pernah mempublikasikan, sudah valid waktu itu dia mempublikasikan. Hanya saja dengan perkembangan ilmu gitu ya, Alioni ini kemudian merevisi ya. Dulu jadi Medicago polymorpha varietas orbicularis, tapi kemudian Alioni bisa memberikan evidence ya bahwasanya orbicularis ini bukan varietas ya, bukan varietas tetapi dia spesies tersendiri ya. Karena itu kemudian sama Alioni direvisi menjadi Medicago orbicularis. Nah, L harus tetap di sini ya. L tidak boleh dihilangkan ya sebagai yang menemukan pertama kali, kemudian Alioni merevisi gitu. Nah, ini juga demikian. Kemudian maaf, menyambung tadi ada kesalahan teknis, ada gangguan teknis, maka ini saya lanjutkan ya tentang aturan dari penamaan nomenklatur. Jadi salah satu aturan penamaan itu yang disebut sinonim ya. Sinonim ini itu sebetulnya nama yang di-reject, yang ditolak ya. Terus semestinya tidak boleh diaplikasikan. Jadi sinonim itu nama lain, adik-adik ya, tumbuhan yang sama atau jenis tumbuhan yang sama, tapi nama lain ya, ada nama lainnya. Nah, nama lain ini tidak boleh digunakan sebetulnya. Karena itu dia hanya sinonim itu sebenarnya ada suatu kesalahan. Jadi ada suatu kesalahan khilaf ya, kesalahan yang tidak disengaja. Nah, karena ada suatu kesalahan, maka yang salah semestinya tidak dipakai. Begitu prinsipnya ya. Jadi sinonim itu kalau adik-adik tahu ada suatu tumbuhan, ada suatu jenis tumbuhan, namanya kok banyak, namanya kok lebih dari satu, maka harus dicari mana nama yang valid ya. Nama lainnya itu adalah sinonim. Nah, nama lainnya atau sinonim ini kita tidak boleh memberi nama dengan nama sinonimnya itu ya. Nah, nama kita harus memberi nama ya yang valid ya, itu berdasarkan spesimen tipenya ya, spesimen tipe. Nah, tentang jenis-jenis spesimen tipe ya, ada isotipe, ada holotipe, itu saya mengharapkan kalian membaca di buku Redford ya. Kalian membaca di buku Redford, di situ ada macam-macam dari spesimen tipe. Ini sangat penting adik-adik ya, tidak hanya untuk tumbuhan, tapi semua taksonomi organisme itu sangat tergantung pada yang disebut spesimen tipe. Ada macam-macam dari spesimen tipe ini, itu tolong dibaca di buku Redford ya. Nah, saya ingin memberi contoh dari suatu kejadian sinonim ya. Nah, kebetulan di universitas kita, di Universitas Brawijaya, dan terutama di jurusan biologi kita itu sangat unggul dalam penelitian porang ya, penelitian porang yang bahasa saintifiknya disebut Amorphophallus mulleri ya. Nah, ini sempat waktu lalu terjadi
terjadi miskomunikasi gitu ya, karena ada nama-nama sinonim. Jadi satu porang ya, jenis porang itu ada yang memberi nama Amorphophallus mulleri, ada yang memberi nama Amorphophallus blumei, ada yang memberi nama Amorphophallus oncopilus, ada yang memberi nama Amorphophallus brumanicus. Nah kemudian kita selidiki ya, kita teliti mana di antara 4 nama ini yang paling benar gitu. Nah, yang kemudian kita selidiki, kalau Mulleri dipublikasikan di Rumphia ya oleh Bloom ya. Bloom ini authornya ya. Rumphia pada tahun 1837. Kemudian Engler ya Scott dan Engler ini juga mempublikasikan porang itu dinamai Amorphophallus blumei gitu. Ya, Amorphophallus mulleri blumei ya, menurut blumei saya tahu ini karena waktu saya di London gitu ya, saya lihat ini di Herbarium Kew. Jadi ada koleksinya Engler ini, dia memberi nama porang Amorphophallus blumei. Tapi dia kemudian 1879 gitu. Terus kemudian terus ada publikasi lain yang namanya Amorphophallus oncopilus. Nah, Amorphophallus oncopilus ini dipublikasikan oleh Prehn pada tahun 1893 ya. Nah, ada juga porang jenis yang sama itu diberi nama Amorphophallus brumanicus oleh Hooke ya, filial anaknya Hooker ya. Anaknya Hooker ini mempublikasikan 1893 juga gitu. Nah, kemudian kita telusuri siapa yang paling dulu mempublikasikan. Ternyata Bloom pada jurnal Rumphia pada tahun 1837. Nah, karena itu jenis porang kita beri nama Amorphophallus mulleri karena nama ini yang valid. Nama lainnya kita sebut sebagai nama sinonim yang tidak boleh kita gunakan sebagai nama yang resmi begitu. Nah, demikian kuliah hari ini ya. Saya mengharapkan adik-adik ada pertanyaan, ada koreksi ya, ada saran-saran yang bisa menambah pemahaman kita ya, pengetahuan kita tentang materi perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.